Kita bersyukur pada saat pagi siang hari ini kita dapat berkumpul bersama kembali datang beribadah di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Kampung Nanas. Selamat datang kepada saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita mau bersukacita terlebih dahulu pada saat hari ini kita mau memasuki ibadah kita. Kita mau katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kita punya Allah yang dahsyat dan tidak pernah tergantikan oleh apapun. Kita hanya mengandalkan hanya satu Yesus saja, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya Dialah satu-satunya yang kita andalkan. Kita mau angkat lagu penyembahan kita. Kita mau katakan dan ref, satu-satunya yang kuandalkan. Kita mau katakan Dia memberikan hati kita pada saat hari ini. Mari katakan bersama-sama, satu-satunya yang kuandalkan. Sumber-sumber kehidupan, katakan
Mari kita tundukkan kepala kita mau katakan doa masuk kita. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan. Nyatakanlah kepadaku untuk memuliakan nama-Mu. Berilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan menyerahkan segala rangkaian ibadah kita pada saat hari ini. Kami akan mengundang Ina Pendeta Manurung untuk memimpin kita di dalam doa. Kita mau katakan, tontong saya dira nabi hodoa Tuhan. Mana tu dia peau lau aleama tontong mai harohani. Akan saja mulak rohani. Kita mau mencari Tuhan di mana di dia Ini
Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Maulah temari ho Tuhan ya sini rohani. Haleluya Bapa. Ya Tuhan datanglah Engkau Bapa. Engkau juru selamat, juru penolong. Engkau mengasihi Tuhan. Berikan kekuatan bagi anak-anakmu Tuhan. Berikan kuasa melindungi semua anak-anakmu ya Tuhan. Sempurnakanlah Engkau di dalam kehidupan anak-anakmu. Berkuasalah Engkau memimpin hati dan hidup anak-anakmu. Berikan kemenangan bagi anak-anakmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus ya Tuhan.
Ustaz Tuhan. Lau mengajar-ajari kami Tuhan di tengah-tengah di dunia mon. Lau mengendeh oleh puji-pujian dan nasihat oleh Nabi sadari besar Tuhan. Tuhan Yesus Kristus si kami. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Oh Tuhan, sungguh nama-nama dengan istimewa Tuhan. Dongani Tuhan pagboy. Pasuk-pasuk di tengah-tengah di dunia mon sudah kayak anak kemam. Pasangan dengan pasuk-pasuk di sudah mengadu dalam berbohong pasang pokok. Dari kodok ada emang kuat di tengah-tengah di luar kota mata Tuhan. Alai horak orang namun nangaramot rohan pikiran nah. Dapat dulu nak kanong dan nak kasih dalanan na Tuhan. Tuhan Yesus Kristus si Tuhan. Alani tok dari aku kuasa pagdomani sudah kaya anak komon Tuhan. Asal tok mergo dalam merlas ni roha. Lau puji-puji buat neberia Tuhan. Jadi pasti di ngomong sudah kasihan na solomon ni roha Tuhan. Lumodya ka na pohoso Tuhan di tengah-tengah di dunia mo. Ramo di roha pikiran na domani dia kabar karejoan na Tuhan. Pasu-pasu sudah mana ngahapi na sinama di tangan na. Asal mergo tok pasu-pasu ni nasi ka mangol dalam mergo tok lau pasang perempuan na bagi. Tuhan Yesus Kristus si Tuhan. Mauliakan dari Tuhan didengar di bahasa ini. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Oh haleluya Tuhan Yesus. Thank you for this thing for Jesus. Ya is my Lord Yesus. Yakin saya di mana saya. Terima kasih Tuhan atas pengasihan-Mu semua. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Oh Tuhan, yang disadari berawal Tuhan ya. Doa manami na po sopan di dalamnya Tuhan. Diberi kono manat semua dia doa di dahulu dia dan dalam kemampuan Tuhan. Tambah kuasa di abang kita di perbedaan Tuhan itu di apa semua. Kuasa di abang kita di perbedaan Tuhan. Dia hocok-cok pena semua Tuhan bermene habis kata menebeli ya Tuhan. Bapa rahmat Tuhan bagi kuasa di abang kita di perbedaan Tuhan. Buka hongnya di hatami Tuhan siapa mengalami apa semua. Asal menguluhan dalam margasnya Tuhan. Pinaruh di hati pinatolasin ako sa Tuhan yung gano'n namin. Nung isuan ka na mo sa lalamak ka na mo tapi bigat gano'n namin. Tuhan Yesus Kristus Tuhan. So maninang roha namin na sa otihot Tuhan. Kaya roha na rade, dala roha na ukat di gano'n namin. Asa rade roha namin Tuhan lang mga tos siya patang nalagay. Asa menguluhan Tuhan dalam gano'n namin tutong-atong gano'n namin. Tuhan Yesus Kristus Tuhan. O Tuhan, ang bisa dari ope namang nagaya. Nakkedatian namin ope Tuhan, tutang amulok pa sa atin namin. Pimpin mo Tuhan, mulai siya na mabuka paksi itong asa, tumamagusungan to. Panginoon, sulit bagasang buwan. Tuhan Yesus Kristus si Tuhan. Mauliatin nga diho Tuhan, asang abong nga diho si Sederio. Naok mo ito, sa liling-liling. Hallelujah. Amen. Puji Tuhan. Haleluya. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kita pada saat hari ini mau bersukacita memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kami untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat lagu pujian kita. Kita dipilih dari segala bangsa. Mari kita bersukacita pada saat siang hari ini. Kita puji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Hallelujah.
terima semangat Tuhan kami. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mengangkat kembali lagu pujian kita, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Untuk di akhir pujian ini, jika ada Bapak Ibu yang memberikan kesaksian, kami undang untuk maju ke depan. Kita mengangkat lagu sukacita kita kembali, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Jika tidak ada yang memberikan kesaksian, saya sedikit memberikan kesaksian pada saat hari ini, di mana di minggu lalu saya melakukan perjalanan kembali ke Pekanbaru dan bisa kembali dengan penuh sukacita tanpa kekurangan suatu apapun, kembali ke kota Batam ini pada hari Senin dan juga tetap dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saya juga ingin menyampaikan kepada jemaat Tuhan agar mendoakan saya dalam setiap pekerjaan saya di dalam minggu ini. Di minggu berjalan akan ada juga tamu kami di kota Batam ini yang akan datang dari Jakarta. Dan sebagai tuan rumah, agar semuanya dapat berjalan dengan baik, Tuhan yang melindungi semua setiap perjalanan pekerjaan, sehingga akhirnya nanti ada sukacita yang dirasakan oleh tamu yang datang dari Jakarta tempat pekerjaan saya. Kita juga mendoakan yang ada di grup nanti di akhir ibadah nanti yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Kita tahu bahwa Inang Putri yang saya tahu sedang berbaring sakit di rumah sakit. Kita mendoakan agar kita percaya dan kuasa Tuhan yang dapat menyembuhkan. Puji Tuhan. Kita akan mendoakan juga mungkin hamba Tuhan yang belum bisa hadir. Kita mendoakan saudara-saudari kita agar kita dapat kembali bersukacita bersama-sama di rumah Tuhan ini kembali. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita akan mengembalikan segala berkat-berkat yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Salam. Bisa melatih kerja Tuhan berikan bahasa ini. Alih kita hasil atau mendibaga saudara bisa mau untuk melatih Tuhan di hari Selasa kemarin anong yang kami sida di Burku
di Malaysia dia masahit maupun nah Selasa kemarin Februari mana di rumah sakit di Malaysia. Jadi puji Tuhan ngambil bagaimana si rumah sakit alami berkali pasukan menolong Tuhan dihakni. Jadi di son mangido tanyang tua amang pandita nami parjolo dohot aka jemaat na di son aka domat taruas asa di buan di bagas tangyang ta asa di Leon di pastigu buniba di Malaysia. Jadi puji Tuhan mak soli mahata parjolo sianau melatih mak. Haleluya. Kita juga mendoakan kesaksian nanti dari Inang Sintos Tangga agar keluarga dipulihkan dalam jatuh sakitnya. Kita berdoakan tetap agar pemulihan terjadi bagi anak atau saudara kita yang di Malaysia. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik, yang pertama dan yang kedua. Berkat-berkat yang telah kita terima sepanjang perjalanan kehidupan kita, kita kembalikan ke rumah Tuhan karena kita percaya semuanya daripada Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian kita, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Saatnya kita mempersiapkan piring rohani kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini. Yang kedua, oleh Bapak Pendeta kita Yesus Mungsong. Untuk itu kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat lagu penyembahan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah kuragukan kasih Tuhan. Karena kita percaya hanya firman Tuhan yang menjadi modal kita untuk berjalan di dalam dunia ini. Haleluya. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak
kami yang hidup dan penuh dengan kuasa, yang sudah menyertai mengiringi setiap langkah perjalanan kami. Dari hari lepas hari, bahkan hingga hari ini Tuhan, kami ada di bait suci. Firman Allah akan berbicara melawat setiap hidup kami. Hati kami yang gersang, hati kami yang lapar dan haus untuk berjumpa dengan Tuhan dan untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu akan bekerja hari ini, awal sampai akhir pemberitaan firman Allah. Kuasa Allah akan bekerja, mengambil bagian, mendominasi seluruh hati kami. Biarlah Tuhan yang beracara hari ini, Engkau nyatakan kuasa-Mu untuk memberkati iman percaya kami. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi kami sekalian. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami sambut, kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Saya rindu menaikkan satu pujian ya. Satu pujian. Jalan terus bersama Yesus. Pujian ini, lagu ini ciptaan atau karangan kami sendiri dengan judul Jalan Terus Bersama Yesus. Bagi yang tahu bisa mengikuti karena albumnya sudah keluar. Volume album kedua. berjalan sampai kepada akhirnya. Haleluya.
bersama Yesus. Angkatkan semua beban yang berikat hidup. Penyertaannya selalu bersamamu sampai selama-lamanya. Berjalan bersama Yesus. Angkatkan semua beban yang berikat hidup. Penyertaannya selalu bersamamu sampai selama-lamanya. Penyertaannya selalu bersamamu sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Suka buruk. Ya, senada dengan firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-5, 6 dan 7. Baca nama kita. Ayo kita buka semua Alkitab kita, baik Alkitab buku, baik Alkitab elektronik yang ada di handphone. Kalau tidak ada Alkitabnya, Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-5, 6 dan ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Ya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Katakan haleluya. Haleluya. Ada satu percakapan antara Thomas, murid Yesus yang notabene Thomas ini mungkin sudah tidak asing kalau bagi orang Kristen ya. Kalau dikatakan Thomas, apa yang ada di pikiran kita? Muridnya yang tidak atau kurang percaya ya. Murid yang harus melihat dulu baru percaya. Sementara dalam hidup kekristenan kita dituntut percaya walaupun tidak melihat. Betul apa betul? Gitu ya. Firman Tuhan hari Minggu kemarin tentang apa? Ini dia roh suci. Apa tentang apa firman Tuhan hari Minggu kemarin? Iman sebagai dasar dan iman juga sebagai bukti. Orang yang beriman pasti dia punya dasar. Artinya tidak ngambang, bukan begitu saja tanpa arah, tanpa tujuan. Punya dasar, punya prinsip. Orang yang beriman juga dia akan melihat bukti dari seluruh pergumulan, dari seluruh doa, dari sekian banyak hal yang dia mohonkan kepada Tuhan. Suatu kelak ketika dia mempertahankan imannya, maka dia akan melihat bukti itu nyata. Ya. Jadi orang beriman harus melihat bukti. Ya.
cuplikan saja, mungkin yang nggak datang hari Minggu kemarin paling tidak tahu, yang sudah datang hari Minggu kemarin disegarkan lagi ya. Kita kembali kepada firman Tuhan. Thomas katakan kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Satu pertanyaan yang sangat logis. Kalau kita tidak tahu kemana saudara kita pergi, maka jalannya pun pasti kita tidak tahu. Ada satu interaksi yang terjadi antara murid dengan guru, atau antara murid dengan Yesus. Sesuatu dialog yang sangat logis. Bukan berarti Thomas adalah tipe orang yang pemalas. Bukan berarti Thomas adalah tipe orang yang tidak mau bekerja atau tidak mau beranjak melangkahkan kakinya untuk pergi melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi saudara, sebagai manusia yang biasa, dia harus mengetahui terlebih dahulu, ya saya mau pergi kemana. Dia mau tahu lebih awal bagaimana dasar-dasar supaya dia tidak salah mengerjakan sesuatu. Ini sangat lumrah sekali dalam kehidupan orang. Ya kalau tidak tahu tanya dulu dong. Nanti jangan asal pergi saja, asal kerjakan saja, berantakan, ya kan? Dan membetul yang berantakan lebih sulit daripada membangun atau membetuli dari awal. Nah, kan begitu kira-kira. Walaupun Thomas ini adalah tipikal orang yang lebih mengandalkan logikanya, tetapi Tuhan tidak pernah anti. Tuhan tidak pernah mencela kehidupan Thomas. Terkadang ada banyak corak, ada banyak tipe orang-orang percaya di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah anti kepada logika. Karena segala sesuatu diciptakan Allah, semua itu perlu kita pikirkan, perlu kita analisa terlebih dahulu. Tuhan tidak menutup peluang-peluang itu. Banyak orang mencela Thomas, engkau gak percaya katanya. Tetapi pernahkah kita berpikir, oleh karena dia mengandalkan analisa logisnya, dia adalah orang yang pertama yang mencucukkan jarinya ke bagian tubuh Yesus yang berlubang. Dia adalah orang pertama yang menjamah Yesus, tubuh Yesus, ketika Yesus sudah bangkit, dan bangkit dia dengan tubuh kemuliaannya. Thomas mendapat kesempatan itu, ya. Tidak dengan murid yang lain. Dasar unai macam hudokon, nama juta itu besi sudah sekali. Bukan karena kedekatannya. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan ini pun timbul. Ya. Thomas berkata kepada Yesus, bagaimana kami tahu kemana kau pergi? Bagaimana kami tahu jalannya ke sana? Lebih bagus kita aktif, saudara. Di dalam melayani ini, ada baiknya kita aktif. Apa yang mau kukerjakan, Pak Gembala? Bagaimana supaya aku tahu ini? Tentu jemaat-jemaat yang tipe-tipe begini, ya, kenapa dia bertanya? Tentu ada kemauan ingin tahu. Dari kemauan ingin tahu, maka di situ ada kemauan untuk ingin belajar, untuk ingin mulai dia berbuat. Nah, Thomas katakan itu. Lalu Yesus katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Orang somoni saharap dumaliku nalika disudi dapotan. Betul enggak? Betul enggak? Satu orang yang bertanya hanya Thomas, tetapi jawaban Yesus itu membuka tabir rahasia ilahi sehingga orang bisa
bisa disadarkan sehingga orang bisa mengerti jalan satu-satunya hanya melalui pribadi Yesus. Not everybody, bukan setiap orang, tetapi one body, hanya seorang, yaitu Yesus. Akulah jalan. Nah, kalau dikatakan jalan, apa yang ada di benak kita, saudara? Mungkin orang pernah berkata, hidup ini kalau sudah tahu jalan udah enak. Pernah dengar enggak ya? Hidup ini kalau udah tahu jalannya udah enak. Namanya udah tahu jalannya kan? Tapi kalau belum tahu jalannya, susah. Seolah-olah hidup ini terkunci. Tapi kalau sudah tahu kita jalannya, dicampakkan kemanapun kita, di-over, dimutasi segala macam, tapi sudah tahu celahnya, sudah tahu jalannya, maka sudah gampang, saudara. Nah, kalau hidup sudah gampang, ketakutan berkurang, rasa khawatir berkurang, tanda tanya yang bersifat misteri yang masih terselubung bagi kita, maka kita tidak terlalu takut lagi, tidak terlalu berpikir yang aneh-aneh. Hidup kalau sudah tahu jalannya sudah gampang, iya kan? Lagi-lagi ini pemuda-pemuda kita ini, kalau udah tahu jalannya kayak mana mendekati perempuan, udah pede dia, saudara. Betul kan? Betul kan? Tapi kalau nggak tahu dia dimulai dari mana ya? Kira-kira apa kata-kata untuk pertama? Biasanya membuka pertama itu aja yang sulit. Ya kalau sudah dibuka pembicaraan, tahu ya, itu mengalir saja. Yang ada pun nyamuk bisa jadi bahan pembicaraan. Ya kan? Iya. Saudara, jalan itu sudah diproklamasikan oleh Yesus. Dikala itu yang pertama kepada Thomas, akulah jalan. Yesus sedang memberitahukan jati dirinya bahwasanya dia adalah jalan tunggal. Ada banyak mungkin jalan yang berselaweran, tetapi jalan menuju kepada kebenaran, kehidupan, dan kepada Bapa hanya melalui Yesus. Secara garis besar, Alkitab menggolongkan dua jenis jalan. Ada yang lebar dan ada yang sempit. Tetapi ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, walaupun kita diminta untuk masuk melalui pintu yang sesak, berjalan di jalan yang sempit, yang penuh dengan tantangan, kerikil, penuh dengan onak duri, tetapi kalau Yesus bersama kita, seperti pujian yang mengawali khotbah ini tadi, tak ada yang dapat merintangi kita. Alai pemerdungan Yesus berita, dialah jalan. Kalau sudah tahu kita jalannya, saudara, hidup ini sebenarnya sudah mudah, hidup ini sebenarnya sudah gampang, hidup ini sebenarnya sudah banyak sekali kemudahan-kemudahan. Persoalannya, mau enggak engkau berjalan bersama dengan Tuhan? Persoalannya, maukah engkau melangkah bersama dengan Yesus? Maukah kita untuk bersama dengan Dia bergandengan tangan? Walaupun dalam suka, walaupun dalam duka. Kita sudah tahu jalannya mencari rezeki, tetapi kalau kita malas-malas enggak datang juga, enggak sampai ke kita rezeki itu, saudara. Sehingga Bapak Situa kita tadi berkata, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Kenapa?
Saya percaya yang terpanggil ini paling tidak jalan pun dia sudah tahu, tapi dia tidak mau berjalan. Bagaimana dia mau dipilih oleh Tuhan? Ujian kita berkata tasai mardalan, sai mardalanlah, mari berjalan. Ujian itu mengajak kita supaya terus berjalan. Karena hidup ini adalah sebuah perjalanan. Yesus jalan. Kalau hari Minggu kemarin sudah berbicara iman, maka hari ini dikasih tahu jalannya. Iman itu sama dengan modal. Biasa orang kalau sudah ada modal, sudah tahu jalannya, udah matching gitu. Sudah ada modal dia, sudah tahu dia caranya, tinggal kerjakan itu. Iya kan? Tahu jalannya tapi masih terbentur dengan modal. Nah, tapi bisa-bisa banyak. Modal orang-orang Kristen adalah iman, percaya. Tapi tidak cukup iman. Alkitab berkata iblis pun percaya. Jadi kita harus tahu jalannya. Berjalan bersama dengan Yesus. Supaya tidak sempoyongan kita. Kita percaya, dan percaya itu harus menuju kepada Yesus. Harus terkoneksi dengan Yesus. Jadi sasaran iman kita itu jelas. Berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga kita tidak keliru lagi, tidak diombang-ambingkan lagi. Yesus akan pegang kita, Yesus akan topang kita, Yesus akan ada di sisi kita. Dia akan siap sedia bagaikan penjaga Israel yang tidak pernah tertidur, yang tidak pernah terlelap. Dia akan menjaga kita berjalan. Engkau sudah punya iman, dan imanmu itu engkau wujudkan, engkau praktikkan lewat perjalananmu bersama dengan Tuhan. Tidak menjadi orang yang malas-malasan, tetapi kita harus kerjakan perjalanan iman kita. Yesus sudah katakan, aku berjalan. Jalan itu memberi kemudahan. Kalau mungkin kita ingat kampung halaman kita di pelosok atau di daerah-daerah terpencil, selama tidak ada jalan, maka desa atau kampung itu menjadi satu kampung yang terisolir, yang sulit untuk dijangkau, akses untuk mengantar barang, mengantar sembako dan sebagainya, segala kebutuhan orang-orang yang ada di kampung. Tapi ketika jalan itu sudah terbuka, maka ada kemudahan. Ketika Yesus sudah proklamasikan, akulah jalan, dan telinga yang mendengar akan bertimbul iman percaya. Ketika kita mendengar itu, maka tinggal lagi kita. Yesus sudah rintis itu jalan lewat kehidupannya sendiri. Lewat kehidupannya sendiri. Berharga itu, saudara. Berharga. Banyak orang merindukan, dibanding kemana Delenamion, banyak orang merindukan jalan. Tetapi saudara yang sudah tahu jalan, terkadang tidak mau berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara malas-malasan. Saudara lebih suka tidur-tiduran. Lakukanlah semua. Karena ketika Yesus sudah membuka kemudahan-kemudahan bagi orang-orang percaya, maka kita harus aktif di dalamnya. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10,
ayat yang ke-20. Ibrani 10 ayat yang ke-20 dikatakan firman Tuhan, karena Ia telah membuka jalan yang baru, yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dia jalan dan Dia yang membuka jalan itu sendiri. Dia yang merintis jalan itu sendiri. Saudara tahu bagaimana membuka jalan? Tidak gampang, saudara. Sekitar 2-3 hari yang lalu saya pergi ke Pertapakan. Ada saya beli, sudah sekitar 13 tahun yang lalu. Jalan itu sudah dicor, kali tarulang. Ya, tahu tarulangnya? Sudah rumput di sana semua, paritnya sudah subak. Lalu saya bersihkan, karena jalan cor itu sudah digenangi air, di bawah akar rumput, baru rumput, maka banyak limut. Saya sampai jatuh di situ, kelicin. Asunang tarulang dalan nang dirintis Tuhan ta Yesus. Iko dolo hitaman dalan di dalam ini. Kalau saudara punya jalan di kampung tidak dilewati, maka jalan itu akan tumbuh semak belukar. Jalan itu akan kotor lagi, saudara. Jalan itu yang tadinya indah sekalipun, sudah ada banyak harga yang dikeluarkan di sana, sudah dicor, sudah diaspal, maka sia-sia dana dan pengorbanan yang sudah dikucurkan. Semak lagi, saudara. Hidup kita yang sudah disucikan oleh Yesus, yang sudah dimerdekakan, yang sudah dibasuh, dibersihkan, tetapi kita biarkan tertidur hidup kita, iman kita biarkan tertidur, maka semak lagi, saudara. Jangan izinkan imanmu kotor lagi. Ada rumput, ada duri, ada banyak segala macam kotoran-kotoran yang tanpa kita undang dia akan datang sendiri untuk mengotori hidup kita. Karena kita tidak mau berjalan, saudara. Mau berjalan. Sementara untuk merintis jalan itu tadi dikatakan lewat pribadi Yesus, lewat pengorbanannya, mati di kayu salib. Bukan harga miliar, bukan harga triliunan, dengan darah yang mahal, darah yang tiada bernoda, tiada bercela. Mari kita harus bersemangat berjalan, kita harus bergairah, kita harus optimis, kita harus memandang kepada Kristus, supaya perjalanan ini jangan kita lagi mengadakan perlambatan. Alai ikon hatop nama kita harus cepat. Orang lain sudah sampai di sana, kita masih tetap stagnasi berjalan di tempat. Kalau kita tidak mau berjalan, kita akan tertinggal. Kalau kau mengharapkan surga supaya kau masuk di sana, tinggal kita nanti. Tidak sampai kepada surga yang mulia. Seperti pujian tadi. Jangan lelah dan jangan menyerah. Tuhan Yesus takkan meninggalkan. Teruslah melangkah walau banyak yang rebah. Gudang pejol mana matingjang toy mak. Jangan ciut, jangan tawar hati, ya. Dan itu harus terjadi. Ada yang terjatuh, ada yang mengalami luka, tetapi teruslah berjalan. Nikmatilah perjalanan iman.
bersama dengan Yesus. Kalaupun kita terjatuh, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu terjatuh. Kalaupun dalam perjalanan iman kita dihina, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu dihina. Terus tidak terima kita, komplain kita kepada Tuhan. Apa-apaan ini Tuhan? Kau bilang kau sertai aku, tapi sakit juga. Makanlah seluruh garam pelayanan itu. Bersama-samalah kita dengan Tuhan. Dalam susah, dalam senang. Jangan mau senangnya saja. Tidak ada hidup ini senang terus. Nah, sekaya-kayanya orang pun tidak pernah dia senang terus. Selagi masih hidup. Kecuali udah mati, udah senang dia. Gak ada dipikirin lagi. Masih orang bawon. Ya. Unangnya melalak. Hati saya sangat prihatin melihat orang dari minggu ke minggu tidak pernah lagi dibenahi imannya, tidak pernah lagi peduli untuk datang beribadah. Apalagi hati Tuhan sudah mati Tuhan untuk merintis, untuk membuka jalan itu, tapi tidak kita hiraukan. Sudah dipanggil kita, tetapi amat sangat disayangkan karena ternyata kita tidak ikut dipilih oleh Tuhan. Dan Allah di Tuhan, Allah di kita sendiri dalam beni, gak beda terpilih kita. Jangan salahkan Tuhan. Ketika Tuhan sudah memanggil setiap orang percaya, maka perlu kita mengisi kepercayaan itu dengan seluruh karya, dengan seluruh perbuatan, dengan seluruh persekutuan kita, hubungan kita kepada Allah. Maka kita harus isi dan kerjakan itu. Ketika Tuhan melihat semuanya itu, dipilihlah kita. Jadi kita tidak kena sortir, ya. Tidak kena sortir. Dipilih. Sangat enak kan kalau kita dipilih kan. Oh, sangat enak sudah. Walaupun tidak harus yang terbaik, tapi sangat enak. Saya sebagai orang tua bangga. Anak kami ini, anak yang kedua ini ikut dia bermain musik untuk Natal mereka. Ya, senang kali dia. Mau tiap hari maunya latihan terus. Semalam mereka latihan di sini. Berapa kali gereja ini dipakai saja. Kami mengerjai atap gereja, atap teras, mereka latihan di sini. Tidak ada persoalan. Lebih bagus kita pemain terburuk, terjelek daripada penonton terbaik. Jangan dong tahu-tahu dan peduli lagi kita untuk pekerjaan Tuhan. Kira-kira apa lagi yang membuat hati Allah tertarik, simpati kepadamu kalau engkau sudah mati rasa kepada pelayanan? Dan tapi kalau engkau masih mau, walaupun kau lakukan dari ketidaktahuanmu, dari kepolosanmu, keluguanmu, dari seluruh kebutaanmu, tapi engkau mau mencoba, maka Tuhan akan perhitungkan. Jangan-jangan Tuhan akan berikan perhatian khusus kepada di luar apa yang kita duga, di luar apa yang kita kira. Iya, saudara. Tuhan tidak perlu orang-orang yang pintar-pintar amat, tapi orang yang mau tekun berjalan terus. Jatuh, ya udah bangkit lagi, berdiri lagi, jalan. Tuhan tidak mau orang yang malas-malasan. Kalau kita berkata hendaklah kerajinanmu jangan kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah tuh. Yang pertama apa dibilang? Berbicara kerajinan yang tidak kendor. Tuhan mau pastikan orang percaya harus memiliki kerajinan yang konstan.
Ya kalaupun tidak semakin cepat, paling tidak konstan. Jangan kendor, jangan ada perlambatan. Jalan saja terus. Kalau orang Jawa bilang alun-alun, ya pelan-pelan saja, pokoknya jalan terus. Lalu dikatakan biarlah rohmu nyala dan layanilah Tuhan. Artinya orang yang akan melayani tentu orang yang tidak kerajinannya dalam kondisi kendor. Jadi harus terus dicas, harus terus dikoneksikan kepada Yesus lewat persekutuan, ibadah, doa, puji-pujian dan sebagainya. Aku jangan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pertanyaannya sudah sangat sering saya katakan kepada orang-orang yang malas bergereja atau mungkin hanya sekali setahun. Di mana Bapa, saya bilang. Bingung dia. Tahu dua Bapa kami? Sedikit bingung. Coba dulu katakan kalimat pertama Bapa kami. Bapa kami yang di sorga. Berarti Bapa di sorga. Sama artinya Yesus sedang mencoba menerjemahkan. Tidak ada seorang yang sampai ke sorga. Kira-kira gitu. Karena Bapa ada di sorga. Kalau tidak melalui bukan melalui nabi, bukan melalui rasul. Tidak. Tetapi melalui Dia. Dan Dia yang sudah merelakan dirinya sebagai jalan supaya kita sampai ke surga. Akan ada banyak orang yang menawarkan itu, saudara. Saya pernah injili orang. Pernah enggak kamu nyetok bus? Mungkin kamu mau ke Jakarta dari Medan. Kamu stop bus, katakan dulu bus A. Jakarta kamu bilang. Padahal dia sebenarnya tidak sampai ke Jakarta. Tapi tetap dinaikkan. Ke Jakarta loh, ayo ke Jakarta kan, ayo. Dia sudah tahu dia nggak sampai ke Jakarta bus itu lainnya. Tetapi ketika kita nyetop, ketika kita numpang, tapi tetap dia maukan. Ya. Lalu kita naik sampai di Pekanbaru, kita dioper. Walaupun mungkin hati kesal ya, kok dioper? Syukur-syukur kepada bus yang lebih bagus, ya kan? Kalau yang lebih jelek. Nah, kalau kita tidak di-offer kepada bus yang benar, maka kita tidak akan sampai. Ada banyak agama menawarkan surga. Kau akan sampai ke surga. Di surga akan ada ini, itu, dan sebagainya. Yang menggiurkan, yang menarik. Maka saudara, tanpa mengenal kebenaran, kita akan gampang ikut menjadi penumpang agama tertentu. Ya, tidak perlu katakan agama A, agama B. Jadi bilang pula nanti penistaan ya. Tapi tidak nyampe. Ya. Dengan semangatnya, dengan percaya diri, ternyata tidak sampai. Ya. Tidak sampai, saudara. Benarlah nas firman Tuhan yang berkata dalam kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-25, boleh dibuka. Amsal 16 ayat 25 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Itulah. Menurut kita itu benar.
Kita bayar ongkos, saudara. Kita lakukan perpuluhan kita lakukan persembahan kita, sumbangsi kita, ya, berkorban ini dan sebagainya. Kita sangka itu lurus, ternyata ujungnya menuju mau. Ya. Sudah cukup lama kita menumpang di jalan itu bersama dengan orang yang mengajak kita, tetapi ujungnya menuju mau berbicara kematian berbicara tentang penghukuman. Saya katakan tadi di awal, ada banyak jalan berselaweran, tetapi jalan yang sesungguhnya akan kita temukan dalam pribadi Yesus. Percaya, semua akan menawarkan surga, semua akan mempromosikan surga, semua akan memperjualbelikan surga. Betul, mau ke surga ini agama? Iya betul. Tetapi saudara, ujungnya menuju mana? Tidak persoalan, banyak kok penumpangnya Pak. Ikut pun. Ya kalaupun aku mau, ada kawanku mau. Itu bahasa konyol itu sebenarnya. Lebih baik kita sedikit, tetapi jelas arah kita, tujuan kita. Kalaupun kita seperti orang yang diselamatkan dari api, walaupun pesona ini asal selamat, itu jauh lebih indah bagi kita. Yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setia di dalam Tuhan. Dialah jalan, dialah kebenaran. Jadi bukan jalan salah, jalan benar. Dan endingnya menuju kepada kehidupan. Semua orang menginginkan kehidupan. Semua orang menginginkan itu. Dalam kehidupan itu ada kebahagiaan. Tidak ada lagi sakit, tidak ada tangisan, tidak ada lagi rintihan, tidak ada lagi keluh kesah di dalamnya. Tetapi ada kebahagiaan, ada sukacita yang melimpah-limpah. Karena di sana kita akan hidup dalam persekutuan, akan hidup dekat dengan Allah, bersama dengan Allah. Dalam ayat ke-6 kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ayat 7, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Karena Yesus di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Yesus. Jadi kalau kita sudah mengenal Yesus, maka secara otomatis kita juga akan mengenal Bapa. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita pun sudah otomatis percaya kepada Bapa. Lakukanlah, kerjakanlah. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya status saja di KTP kita. Tantangan banyak, godaan banyak. Mungkin atasan mempersulit kita, mungkin tekanan pekerjaan. Tetapi sedapat mungkin usahakanlah supaya engkau bersekutu dengan Dia. Luangkan waktu. Ya, dunia ini tidak sampai di mana. Firman Tuhan 2 minggu yang lalu di bawah situa kita, asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Jangan biarkan perjalananmu terganggu oleh karena dunia ini dan seluruh kesibukan yang bergelimang di dalamnya, sehingga tidak jarang kita lupa dan melewatkan persekutuan dengan Tuhan, persekutuan yang begitu manis, persekutuan yang begitu indah. Di sana kita bisa menangis dengan Tuhan, menangis dalam kebahagiaan, dan di sana Tuhan boleh menjamah hati kita, sehingga ada kelegaan yang akan keluar dari setiap hidup kita. Jadi bukan lagi sungut-sungut,
sebagai orang-orang percaya, bangga kita sebagai orang Kristen sudah diberitahukan, diproklamasikan jalannya. Tetapi saudaraku, apakah orang lain nanti akan mendahului kita? Jangan orang lain mendahului engkau. Sementara mungkin dari nenek moyang kita sudah orang Kristen, bahkan sudah pelayan, sudah hamba-hamba Tuhan. Ya, sudah dibuka jalan itu, tapi kita hanya sebagai penonton. Lakukanlah, kerjakanlah, supaya Tuhan memberkati hidup kita. Perjalanan kita tidak berhenti di tengah perjalanan, tetapi sampai kepada akhir. Paulus katakan, segala sesuatu sudah dianggap menjadi sampah. Karena pengenalan akan Kristus, dia menganggap segala sesuatunya yang tadinya itu untung, ya, dia anggap itu rugi dan menjadi sampah. Dan dia sampai kepada garis akhir, mengakhiri seluruh pertandingan perjalanan imannya, sehingga dia sampai kepada tujuan imannya. Berjalanlah bersama denganku, sedialah, aktiflah, maka Tuhan akan menolong kita. Ada kemudahan yang sudah ditawarkan Tuhan, tetapi kemudahan itu terkadang kita tidak gubris, terkadang kita tidak peduli. Tapi kalau kita mau mengerjakannya, maka Tuhan akan menolong kita dalam segala sesuatu yang kita geluti, dalam segala sesuatu yang bersinggungan, yang bersentuhan dengan kita, seluruh aspek kehidupan kita, Tuhan akan tolong. Ya. Segala kelemahan kita, kebodohan, ketidaktahuan kita, kalau kita mau berjalan saja bersama dengan Tuhan, walaupun kita lambat, tetapi Tuhan ada di sisi kita. Percayalah, kita akan sampai kepada garis akhir. Amin. Kita naikkan suatu pujian penyembahan kita. Kita akan bangkit berdiri. El Shaddai, El Shaddai, tak usah ku takut, Allah menjagamu.
berkatnya melimpah Esara dan awal kita naikkan kembali pujian ini dengan iman. Haleluya. Sehingga hidup kami Tuhan Yesus dibebaskan, hidup kami dimenangkan, hidup kami beroleh keselamatan yang daripada Allah sendiri. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang mengerti atas seluruh yang terjadi dalam hidup kami. Bapa di surga, ini kami Tuhan, penuh dengan berbagai kelemahan. Ini kami Yesus, orang-orang berdosa yang tidak luput dari berbagai pelanggaran. Ada banyak kekurangan kami, ada banyak ketidaktahuan kami Tuhan. Terkadang kami harus bertanya kepada Engkau, dan Engkau selalu siap menjawab. Engkau selalu ada memberikan jawaban dalam hidup kami, sehingga kami mengerti, kami diberikan kepastian sesuai dengan